Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Iya, kabarnya Pak? nama saya Domisilinya di Muhammad mana, Said. Bapak Suyitno? Saya dari Yogyakarta. Masya Oke, Allah. mau bertanya kepada siapa? Ya, sama Ustadz Arifin Badri. Ya, Siap. silakan Pak Suyitno. Ya, gini Ustadz, Afwan ini saya seorang tunanetra. Ya. Masya Allah. Tapi di sisi lain saya juga punya jiwa entrepreneur ya. Jadi pernah Masya beberapa Allah. kali bisnis, bangun usaha ya, bangun jatuh, jatuh bangun. Dan di saat ini saya di saat-saat pandemi ini saya kok malah menemukan usaha dan ini alhamdulillah berjalan. Masya Jadi Allah. saya seperti tadi yang mungkin penanya sebelumnya ya, Ustaz. Jadi saya punya teman karena saat pandemi ini dia punya warung tapi warungnya sangat sepi. Kemudian saya coba, akhirnya saya punya ide untuk membantu dia. Akhirnya saya jualan, tapi bukan barangnya dia karena dia juga nyari di luar seperti itu karena dia warungnya warung kecil, warung sayur, sembako dan lain sebagainya itu. Nah, alhamdulillah udah berjalan Ustaz. Dan ini saya ingin menanyakan tentang sistem Bai'us Salam Ustaz. Ya. Yang pertama, ketika Bai'us Salam seperti itu, ketika kita menjual, kalau barangnya itu yang sudah umum di masyarakat, tidak kita timbang atau kita tidak ukur, kira-kira boleh nggak Ustaz? Misalnya kayak kemasan mie atau barang-barang yang sudah umum, misalnya bumbu-bumbu masak yang sudah bermerek dan sebagainya itu Sudah berkemasan ya. Sudah berkemas. Ya, udah dikemas seperti itu gimana? Kemudian juga ketika ada misalnya ada tahu di situ juga ada semacam air yang menjadi pengawetnya di situ, kita timbang tapi kita cantumkan di situ juga ini dengan airnya berat sekian. Nah, seperti apa boleh juga. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua Ustaz, untuk memudahkan, jadi terutama saya ya, kalau saya ke teman saya tersebut, biasanya kalau misalnya ada pelanggan saya ke saya itu kan saya suruh transfer Ustaz. Jadi mereka pesan transfer dulu. Nah, kalau saya ke teman saya ini, saya deposit dulu Ustaz. Jadi saya deposit biar saya tidak bolak-balik transfer karena biar tidak kena kas ya. Jadi cuma potongan saja gitu. Iya, jadi nanti kalau setiap transaksi saya potong, ini, transaksi potong itu. Nah, itu apakah diperkenankan? Boleh. Kemudian yang terakhir, jadi saya punya, misalnya kita bikin usaha seperti ini dan kita cantumkan di iklan saya 10% atau 20% kita donasikan kepada saudara-saudara kita yang duafa dan membutuhkan, apakah boleh? Nah, itu Ustaz. Maaf, satu lagi Ustaz. Cukup tiga aja Pak. Cukup Pak. Cukup tiga aja, cukup Pak. Segera aja ya. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Untuk yang pertama dari Pak Suyitno ya, bahwa kalau memang barang itu sudah kemasan ditulis itu 1 kilo, kadang gula, kadang beras dan lain sebagainya, ya kita boleh menjual dengan data seperti yang ada di kemasan tersebut. Bisa jadi itu tidak valid ya, karena memang sengaja dari produsennya bohong. Yang penting kita katakan bahwa kemasan gula dengan kemasan 1 kilo, maka tidak masalah. Kita apa adanya kok, kita membeli dengan data itu. Kemudian yang kedua, kalau tadi barang yang sudah ada cairan untuk pengawetnya agar tidak jamuran, tidak busuk, itu tidak masalah juga, boleh. Karena justru kalau tidak dikasih air yang sudah dikemas seperti itu, masyarakat malah tidak mau beli, khawatir berjamur. Ya, seperti buah kalengan itu ya harus ada airnya. Kalau tidak ada airnya ya justru malah tidak mau beli masyarakat, karena itu cacat. Ya. Jadi insya Allah selama kita transparan bahwa ini 2 kilo atau 1 kilo itu dengan airnya atau tanpa airnya, kita jelaskan insya Allah tidak masalah. Kalau masalah tadi yang deposit, kita ke suppliernya deposit dulu setiap kita transaksi, potong dari deposit, maka tidak masalah selama tidak ada diskon gara-gara kita deposit. Ya harganya normal, tidak ada selisih harganya deposit atau tidak deposit, cuman kita ingin memudahkan proses pembayaran ketika kita deposit dulu, maka insya Allah tidak masalah seperti itu. Wallahu ta'ala.